Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita-wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribuners, Smart Woman kali ini saya sudah menghadirkan owner dari Felicia Devi Eyelash Extension, Mbak Felicia Devi. Halo Mbak. Terima kasih ya Dini dan Tribuners udah kasih kesempatan yang luar biasa. Semoga kita bisa menginspirasi walaupun tidak sempurna. Iya. Cece apa kabar, Ce? Baik, Dini gimana? Makin Iya, cantik kabar ya baik juga, kayaknya. Ce. Cece tadi baru follow Instagramnya. Oh iya, makasih, Ce. Nanti aku Boleh ya? follow balik ya, Ce ya. Oke. Cece lagi di mana? Lagi di rumah ini. Waktu spesial untuk Tribun. Nggak ke salon, Ce? Nanti, tadi Cece baru pulang. Tadi Cece sulamnya kan jam 9 pagi. Tadi makan siang, habis itu istirahat sebentar, zoom sebentar, nanti jam 4 ke sana lagi. Cece ada sulam lagi nih, sampai jam 7 malam lah. Iya, minta waktu sebentar ya, Ce ya. Boleh, santai aja. Nah, Ce, boleh tahu nggak, Ce, nih, bisnis Cece ini namanya apa dan sudah ada dari kapan, Ce? Cece nama bisnisnya Felicia Devi. Karena pertama kali kan Cece kerja sendiri nih. Dan Cece kayak senang banget sih Tuhan memberkati Cece sampai Cece punya begitu banyak staff dan terapis-terapis. Cece kerjanya Cece awal sulam, sebenarnya belum sulam alis sih. Cece tuh dulu kerja makeup artist. Makeup artist Cece lulusan di Puspita Marta. Puspita Marta itu jadi kayak makeup di TV, terus makeup model, terus makeup yang kayak orang runway. Terus Cece belajar gunting rambut. Cece nggak kepikir kalau Cece tuh ada bakat di sulam alis. Jadi pas itu Cece sulam satu artis, makeup satu artis. Dia bilang, kamu alisnya bagus, maksudnya gambaran kamu bagus. Kenapa kamu nggak belajar sulam alis aja? Peluangnya bagus. Itu di tahun 2014. Terus kayak aku galau kan. Aduh, kalau sulam tuh kayak lu kalau sulam gagal, ya udah lu gagal dan itu nggak bisa dihapus kayak kita hapus pakai concealer atau pakai kapas, pakai remover. Tapi kan itu peluangnya bagus pas saat itu kurang banyak dan maksudnya kayak zaman dahulu kan tato tuh. Jadi orang tuh kayak kalau sulam alis tuh pasti mikirnya ih nanti gue jelek deh, nanti gue apa gitu kan. Pas gue belajar ternyata tidak seserem itu karena kita udah ada talenta nih. Jadi Cece bisnis sulam alis 2015 lah. Iya. Nah, boleh tahu nggak, Ce, waktu itu Cece belajar sulam alisnya sama siapa, Ce? Cece pertama kali belajar itu Cece pergi ke Malang. Dulu itu zaman masih 3D, masih mungkin goresannya bulu tapi kasar. Habis itu Cece ada belajar di Malaysia, karena kan Cece orang Pontianak. Kalau Pontianak sama Malaysia tuh deket banget, kita tuh perbatasan. Terus Cece belajar di sana, terus lanjut lagi ke Singapura. 3 tahun belakangan ini Cece baru gelutin banget ke Korea untuk upgrade karena kayak udah tahu itu passion dan Korea kan kayak lebih bagus di sana, lebih natural, terus hasilnya mungkin di Asia tuh cocok dengan make up-nya. Jadi Cece perdalam sampai hari ini Cece semua ambil barangnya dari Korea, tekniknya juga. Wah, luar biasa, Ce, ya, sampai luar negeri ya Cece belajarnya ya. Itu berkat suami Cece sih. Cece punya partner hidup yang luar biasa. Nah, Dia Ce, selalu waktu Cece awal-awal belajar sulam alis itu, Ce, susah nggak, Ce? susah. Karena sulam alis itu kan kayak setiap muka wanita tuh alisnya beda-beda. Memang ada struggle-nya di sana. Tapi ya ada ukurannya, terus kita makin mendalami ya kita makin tahu. Apalagi kan sekarang Cece masuk ke 8 tahun sulam alis. Kayak Cece mungkin udah terbiasa sama ritme hidup sulam alis ya, kayak gambarin orang, Cece tahu karakter orang yang berbeda-beda, Cece harus ikuti, terus cocok sama mukanya apa, gitu-gitu. Itu karena kebiasaan sih. Awal-awalnya susah, Dini. Iya. Nah, dulu Cece itu belajar sulam alis saja atau langsung belajar eyelash extension, Ce? Langsung, karena dulu paketnya begitu. Kalau misalnya kamu belajar sulam, kamu tuh harus ada eyelash supaya salon kita tuh kayak nggak cuman itu. Langsung belajar dua-duanya. Oh gitu. Ya. Jadi Cece ke Kalimantan, ke Singapura, ke Korea tuh langsung belajar dua-duanya, Ce ya? Iya. Jadi kayak udah sulam alis, terus kita harus cari guru lagi yang eyelashnya jago banget. Jadi kayak setiap guru kan punya knowledge-nya beda-beda.
dan kita ambil poin-poin yang menurut kita kena aja di kita. Iya. Itu Cece belajarnya itu berapa lama itu, Ce? Sebelum akhirnya buka Felicia Devi ini, Ce? Kalau Cece belajar, kalau sulam alis tuh bukan tipe yang belajar kayak berapa tahun kayak kuliah sih. Kayak kita cuma belajar kayak 2 minggu, 3 minggu. Terus nanti next time kita datang lagi, kita seminar lagi, atau kita ikut pelatihan one by one sama gurunya. Itu palingan 5 hari, apa 7 hari. Karena kalau untuk upgrade lebih cepat Dini. Kalau misalnya kita belajar di awal, mungkin hampir ya 3 minggu lah. 3 minggu sebulan lah. Tapi setelah kayak Cece sekarang kan kalau Cece upgrade ke Korea atau kemanapun itu cuma sebentar, paling seminggu atau paling lama 2 minggu, karena kan kita udah bisa nih. Jadi kita cuma belajar teknik yang terbaru sama mesin-mesinnya, tinta-tintanya. Iya. Nah itu tahun 2015 Cece langsung buka Felicia Devi itu ya? Enggak, tahun 2015 itu Cece masih sulam keliling, Cece ke rumah-rumah. Terus Cece akhirnya buka di ruko. Mama dulu money changer, di bawah toko money changer di Pontianak. Terus Cece di lantai 2-nya. Cece pinjam satu ruangan kecil. Bermula dari bener-bener nggak ada apa-apa dan dari mulut ke mulut sih, Dini. Dulu harga sulam tuh kayak masih 1 juta apa berapa 800.000 apa 1 juta gitu, Cece lupa. Itu udah lama banget. Sekarang udah 3 jutaan, udah lama ya. Jadi kalau misalnya Cece dulu belajar, Cece sulam alisnya ya masih di rumah-rumah, biasa ke rumah klien. Kalau yang terlalu jauh dia ke tempat Cece, tapi ya di atas tokonya Cece. Iya. Jadi dulu awal-awal Cece itu ini keliling ya, Ce ya? Keliling, namanya sulam keliling. Sulam keliling. Iya, itu langsung sulam alis sama eyelash itu langsung keliling itu? Langsung, iya keliling-keliling. Yang penting kalau eyelash kan lebih murah tuh. Palingan kita kayak cas ke orangnya ada transport loh Mbak. Misalnya kalau rumahnya jauh ya 50.000 gitu-gitu. Karena di Pontianak kan sejauh-jauhnya tidak sejauh seperti kita di ibu kota kan. Ada cas biayanya aja sih. Terus Cece 2017, Cece beranikan diri itu lebih menetap ke Jakarta. Lebih menetap di Jakarta, klien juga udah mulai banyak, akhirnya Cece pakai apartemen, 1 unit apartemen. Nah itu udah lumayan tuh, udah mulai ketabung, bisa kasih orang tua, ya kan? Terus nggak lama Cece menikah. Nah setelah Cece menikah lah, pindah ke Lampung. Ya semua ada berkatnya Tuhan ya, suami ada berkatnya, terus kita bisa pinjam tempat sama dia, nggak perlu bayar modal sewa. Nah dari itulah cepet banget naiknya. Iya. Dulu Cece itu keliling. Dulu tuh gimana cara Cece ngasih tahu ke orang-orang kalau Cece itu punya sulam alis sama eyelash, Ce? Kalau di Pontianak itu, Cece pas pertama-tama udah selesai belajar, Cece tuh sulam gratis ke semua orang. Kayak gue tanya orang-orang gang atau orang-orang sekitar rumah atau teman aku, mau nggak gue sulam alis? Lu bayar gue modal aja nih. Aku nggak ambil untung, jasaku gratis. Kamu cuma bayar aku punya tinta anestesi, ya kan? Itu kayak cuma 300 apa 500.000. Pasti banyak yang mau kan? Kayak lu nggak usah gambar alis, maksudnya lu nggak usah bayar mahal, lu punya alis bagus nggak usah digambar-gambar. Akhirnya dari itu mulut ke mulut, gila alis lu bagus banget ya, gue mau dong sulam gitu. Habis itu dia tanya aku lagi, maksudnya tanya temanku, lu sulam sama siapa? Oh sama Felicia Devi nih. Nah dari itulah mulai bayar, tapi bayarnya masih murah, masih bisa diskon. Dari itulah habis itu mulut ke mulut, terus ada Instagram nggak lama. Ya udah habis itu ya dari Instagram itulah sangat membantu, puji Tuhan. Iya. Itu Cece keliling sendirian, Ce? Iya, sendirian. Keliling waktu itu keliling Pontianak ya, sendirian? Jakarta juga. Jadi kayak Pontianak, Jakarta bisa. Iya, naik taksi atau enggak Cece bawa mobil. Tapi kan kalau cewek kan kalau ke tempat-tempat yang gangnya kecil banget, Cece nggak bisa bawa mobil, Cece takut nggak bisa puter. Jadi Cece biasa naik taksi atau naik ojek, ya mulai dari nol lah Dini. Sebentar Cece kan tadi bilang keliling Pontianak. Nah pas posisinya masih keliling Pontianak, Cece juga terima orderan di Jakarta? Enggak keliling Pontianak aja, Jakarta juga. Jadi bolak-balik dua kota itu? Iya, jadi kayak ada jadwalnya. Dulu kan masih zaman banget Facebook ya. Jadi tinggal bilang, bisa jadwal Cece minggu ini di Pontianak, minggu depan di Jakarta. Mereka tuh pada daftar.
Iya, dulu masih Facebook sih. Kalau Instagram masih sepi. Instagram itu mulai 2016 nggak salah. Apa 2017 gitu. Iya. Cece kenapa milihnya kelilingnya Pontianak Jakarta, itu kan jaraknya lumayan ya Ce ya? Jauh banget itu Ce. Iya, jauh banget. Karena Cica mikir, ya kita kan masih single. Dan aku ya pengen dong cari jodoh tuh yang lebih baik. Nggak di Pontianak. Kalau Pontianak tuh kayak kota kecil kan. Terus kita takut banget dapat cowok yang otaknya tuh cuma segitu-segitu aja. Pengen banget nih, jangan di kampung lagi deh, pengen ke ibu kota. Siapa tahu dapat jodoh ibu kota. Makanya Cica sering ke Jakarta. Oh gitu. Ya. Gitu, sambil nyari jodoh ternyata. Ya, keliling Sulam Alis plus cari jodoh. Itu berapa lama Cece ngelakuin keliling bolak-balik kayak gitu, Ce? Hampir 3 tahun, 2 tahunan lah, hampir 3 tahun sih. 2 tahunan, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun, berarti sampai sekitar tahun 2017 atau 2018, Ce? 2017. Kan 2014 kan Cece belajar. Kan 2015 awal, 2016 Cece udah mulai tuh kerja Sulam Alis, udah mulai ramai lah. Ya kan, habis itu nggak lama menikah sama Henok, pacaran sama Henok. Henok tuh suaminya Cece. Dia orang Surabaya tapi perantauan, orang Surabaya tapi kerjanya di Lampung, perantauan. Iya. Terus 2017 Cece pindah ke Jakarta. 2017 ya lebih sering ke Jakarta. Karena kan kita Oktober, pas itu kan Cece menikah 7 Oktober 2017. Jadi Cece sering banget ke Jakarta untuk kayak ngurusin weddingnya Cece, sekalian Cece kerja, terus sekalian ketemu pacar. Iya. Itu 2017 waktu Cece pindah ke Jakarta tuh Cece punya ruko atau gimana, Ce? Enggak, Cece masih di apartemen. Apartemen, jadi apartemen di Jakarta, Cece pakai apartemen Madison. Madison itu 2 kamar, jadi kamar besarnya itu Cece buat Sulam, kamar kecilnya buat Cece tinggal, karena kan Cece sendiri kan. Iya. Itu di apartemen itu juga Cece sendirian melakukan Sulam Alis sama Ayla? Sendirian. Cece? Iya, sendirian. Belum punya karyawan waktu itu, Ce? Sendirian. Belum. 2017 punya deh, tapi asisten. Oh, asisten. Berapa orang? Jadi sebelum itu iya 1 orang aja, kayak bagian catat jadwal, anestesi alis, masih kerja sendiri lah, pokoknya 1 hari kayak kita Sulam 3-4 orang, karena asisten tuh kurang penting Dini kalau di kerjaan Cece ya, karena gambar alis Cece, kebanyakan Cece, jadi asisten tuh cuma duduk bosan aja. Akhirnya butuh asisten itu setelah Cece udah mau merit kan, kayaknya si Koko Henok bilang, lu harus cari asisten deh, soalnya jadwal kamu mulai padat, kasihan kamu sendiri, takutnya pas orang Sulam bawa temennya berdua bertiga, kita nggak tahu apa yang terjadi, dia bilang. Jadi yang kayak ya udah, yang penting ada yang jagain kamu aja, dia bilang. Iya, Ce, aku lupa nanya, Ce. Dulu di awal-awal Cece Sulam Alis sama Ayla sendiri, Ce, pertama kali pegang klien itu gimana, Ce? Ada perasaan takut salah kah? Atau mungkin ngerjainnya lama banget itu? Karena itu pertama kali Cece melakukan ke orang, Ce. Ya, karena itu gratis, cuman bayar jasa, orang tuh nggak banyak cerewet. Apa gini, mau lu kasih dia tidur 5 jam, 4 jam, dia tuh rela. Karena dia mikir gratis, namanya gratis ya, nggak banyak cerewet. Pas itu Cece kayak latih tangan Cece sih, jadi Cece nggak nervous, karena Cece kan memang dasarnya makeup artist. Jadi pas gambar alis tuh cepet, pas Sulam aja memang Cece teliti, tapi lama banget juga enggak. Ya tapi Cece terbiasa, dan orang itu karena nggak bayar kan nggak cerewet tuh, ya udah kita Sulam-sulamin aja. Nggak nervous Cece. Cuman tidak mungkin langsung sempurna. Pasti kayak ada warnanya susah masuk, ada yang nggak jadi atau apa, itu pasti ada. Tapi kan dari itu kita gagal dan kita bisa belajar terus, Dini. Ya, iya. Kalau nervous banget enggak kok. Cuman sambil belajar aja, gagal coba. Iya. Dia kirain kayak tegang gitu, terus akhirnya Cece ngelakuinnya lama gitu, nggak kayak gitu ya, Ce ya? Enggak sih. Memang Cece orangnya mungkin kalau diajarin apa cepet tangkep ya, Dini ya.
ada nih orang yang memang talenta juga. Cece memang dari dulu kan demen dandan nih. Jadi kalau kamu suruh aku ngapain tentang kecantikan, mungkin aku bakal kayak lebih lentur aja tangannya. Iya. Nah, Cece di apartemen itu berapa lama, Ce? 2 tahun deh. Setahun 2 tahun deh sampai 2018. 2018. Tapi 2009 Cece ke Lampung. Enggak. Jadi 2017 Cece kan menikah tuh Oktober. Terus Cece karena belum punya anak dan memang Cece sama suami itu tipenya fighter. Fighter itu pejuang. Kayak kita tuh berdua memang pekerja. Jadi Cece nanti di Lampung terima sulam 1 bulan. Bulan depan Cece ke Jakarta. Jadi kayak bolak-balik gitu Dini. Dan masih ke Pontianak 2017, 18, 19, 20. 20 enggak deh karena kan pandemi. 3 tahun Cece menikah, Cece tuh kayak sering pergi-pergi. Jadi Cece jarang banget sama suami. Kayak misalnya 2 bulan Cece sebulan lebih di Jakarta sama Pontianak. Nah, cuman seminggu 2 minggu di Lampung. Ya. Jadi Cece bolak-balik di 3 kota itu, Ce? Ya, benar. Nah, kalau yang buka di Lampung itu tahun berapa itu, Ce? 2018 awal. Sebelumnya, iya pas baru menikah, Cece masih pakai di rumah suami. Kita kan di rumah, dulu kan kita tinggal di Kedamaian. Jadi ada kamar kosong beberapa, Cece pakai 1 untuk sulam alis. Tapi pas itu suami Cece udah cari-cari ruko nih, udah mau pakai ruko yang mana, memang mau diperbesar, tapi kan sementara kita tunggu, karena kan kayak beli 1 ruko kan nggak cuma semalam untuk dipikirkan kan. Sesuai budget juga. Terus 2017 akhir-akhir banget dapatlah ruko itu. 2018 perbaikan, nggak lama Cece udah punya ruko itu. Iya. Tahun 2018 itu langsung punya ruko di yang Kalibalok itu, Ce? Iya, 3 pintu itu. Oh gitu. Ya, pas itu belinya juga harganya murah Dini, makanya itu pertolongan Tuhan juga. Jadi itu hoki, kita budget yang cuman 1 M-an kita bisa dapat 3 pintu. Iya, gede loh Ce di situ. Jadi 2018 Cece udah punya yang di Kalibalok itu ya, Ce ya? Langsung buka ya di Kalibalok itu. Berarti 2017 itu masih di Kedamaian? Iya, Kedamaian, perumahan Kedamaian. Iya. Jadi Cece ini buka di Lampung juga karena suami ada rumah juga di Lampung? Iya. Iya. Nah, tapi Ce, kalau setahu saya Ce, di 2017 itu kan orang itu kan masih ailas atau sulam itu kan masih agak awam ya orangnya Ce ya. Booming kan kalau nggak salah baru-baru ini Ce ya. Dulu gimana cara Cece itu meyakinkan orang-orang Lampung itu, Ce? Dulu Cece gini, pertama kali Cece tuh sulam pejabat, 1 pejabat Lampung, Cece nggak usah sebutin namanya. Dia tuh bikin appointment lewat Instagram, dia mau sulam alis, dia pergi ke Jakarta. Habis Cece sulam, ternyata pas pulang, namanya cewek ya, dia arisan sama ibu-ibu pejabat, dan semua pada bilang, ih kamu bagus banget alisnya, aku mau dong, gitu-gitu, dipegang-pegang lah ya. Kok nggak hilang? Enak banget ya, lu bangun tidur udah cantik dong, gitu-gitu kan. Terus zaman 2017 kalau orang gambar alis tuh rata-rata sejempol. Iya kan? Gede-gede zamannya itu. Jadi mereka lihat alis dia tuh yang kayak, gila sih bagus banget, gue mau dong. Terus akhirnya yang pejabat ini chat Cece, kamu mau nggak ke Lampung? Nanti aku kasih kamu, maksudnya kayak tiket pesawat, hotel, dan ada teman aku 13 orang mau sulam, teman arisan dia semua lah ceritanya. Akhirnya pas itu kan Cece mikir, wah jackpot dong. Jadi ceritanya gini, Cece tuh ketemu suami Cece gara-gara pejabat ini booking sulam sama Cece untuk Cece datang ke Lampung. Itu tahun 2016. Cece tuh pergi-pergi Dini, jadi kalau kamu suruh Cece kemana, Cece pergi, karena Cece orangnya fighter. Aku bukan mikir gimana aku bisa sukses. Ya, aku harus kerja keras dimanapun, karena sulam itu kan tidak mungkin semua orang mau di satu daerah itu. Ya kan, dimana ada orang mau suruh kita sulam, kita harus pergi, karena kita masih gadis kan, mau pergi itu gampang. Akhirnya pas dengar kayak gitu ada 13 orang mau sulam, pas itu sulam 1.500.000 apa 2 juta, Cece lupa, itu langsung jackpot dong anak muda. Langsung, waduh kalau gue sulam semua itu duitnya banyak. Akhirnya Cece pergi ke Lampung.
ibu pejabat itu dia sewain Cece Hotel City Hub. Dulu Hotel City Hub tuh masih baru buka. Jadi bersih kan. Nah, Cece sulam, ternyata manajernya itu ketok pintunya Cece. Ajak Cece ngomong, lu kok maksudnya banyak orang yang kesana kesini dari kamar kamu, maksudnya keluar masuk gitu loh. Dan Cece tuh kayak langsung ngomong jujur aja, iya aku sulam alis nih kak, gini-gini. Kan biasa orang tutup-tutupi ya, takut diusir dari hotel ya. Tapi kalau ini aku buka, ya udah nggak usah bohong gitu loh. Yang penting kita halal, kerjanya kita ngomong. Kalau memang ada denda ya udah kita harus bayar gitu loh. Ngomong-ngomong, ternyata manajernya baik banget. Oh kamu ternyata orang luar nih. Terus bla 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 ngomong-ngomong, dan dia tuh kenalin temennya. Kamu udah punya pacar belum? Dia bilang. Aku bilang belum punya pacar kak. Masih kerja, masa sih gitu-gitu kan. Terus akhirnya, boleh nggak teman aku deketin kamu? Ya boleh. Nah dari itulah cinta bermulai. Kisah pertemuan. Ini satu pertemuan mendadak ya. Berarti pertama kali Cece di Lampung, Cece udah kepincut nih. Nggak boleh keluar dari Lampung lagi ya. Katanya udah minum air Lampung nggak bisa keluar lagi nih Dini. Iya. Jadi Cece sekarang udah menetap di Lampung ya Ce? Iya. Iya. Nah Ce, kalau saya nggak salah ingat itu kan jenis eyelash itu kan jenisnya kan banyak banget ya Ce ya? Itu tersedia semua itu di jenis-jenis eyelash yang banyak banget, saya udah nggak hafal tuh, tersedia semua di tempat Cece? Tersedia. Dari natural, lebih tebel, Russian, yang cabang, lash lift, keriting bulu mata ada semua. Iya. Eyelash itu ada ini Ce, ada tren-trennya nggak Ce? Tren sebenarnya ada, tapi kalau Cece lebih fokusnya aku lihatnya trennya dari Korea ya. Dini, kan ada tren di Indonesia yang bulu mata Syahrini. Nah, gua kayak gitu gua nggak demen. Ownernya demennya pokoknya kiblatnya di Korea. Jadi kalau Korea itu trennya pasti makin hari makin natural, Dini. Jadi Cece lebih suka yang natural. Jadi yang ke tempat Cece bulu matanya pasti nggak setebel tempat lain gitu. Rata-rata lebih natural dan lebih enak dilihat. Nah, Ce, kan ada wanita itu yang masih takut eyelash karena katanya eyelash itu ngerontokin bulu mata asli. Nah, gimana pendapat Cece? Enggak sih, jadi Cece itu kan udah buka 3 tahunan, 3 tahun 4 tahun kan. Ada loh klien Cece yang dari Cece tempatnya masih jelek, masih kecil, sampai sekarang eyelash nggak pernah putus-putus. Ada, banyak beberapa orang. Eyelashnya itu malah makin penuh Dini, karena bebannya aja gini, kalau bulu mata itu, orang yang lash artist tuh harus tahu, kalau bulu mata aslinya tipis, atau bulu matanya kayak kamu nih, kayaknya tipis ya. Kamu kalau eyelash extension, jangan yang bebannya berat. Jadi bulu mata asli kita nopang bulu mata palsu itu kuat. Dan kalau misalnya topangannya pas, bulu mata kita kan kayak ketarikan. Otomatis bulu mata asli kita tuh lebih cepat panjang. Makanya kenapa bulunya nggak habis-habis. Beda kalau orang habis eyelash ditarik-tarik ya itu juga copot ya. Nggak usah pakai eyelash kita tarik-tarik juga botak ya. Tapi kalau tidak tarik, Cece yakin di tempat Cece tuh nggak akan rontokin bulu mata. Karena Cece punya teknik, Cece ajarin ke terapis Cece selalu lihat best kamu punya model nih gimana, kamu punya customer gimana bulu matanya, sesuai nggak dengan beban yang kamu topangin begitu. Jadi jarang sih, kecuali ada sih beberapa kasus Dini dari tempat lain datang ke tempat kita, terus di remove, itu tuh bulu matanya habis banget. Tapi kalau kita nggak pasangin dia nggak pede. Mau istirahat dia nggak pede. Nah apa boleh buat? Palingan kita pasang yang Russian, yang tipe tebal. Karena bulu matanya kan sedang kondisi rusak dari tempat lain kan. Jadi itu bukan dari kesalahan kita. Tapi kalau memang kliennya kita terus, itu nggak akan rusak bulu matanya. Iya. Nah itu kan eyelash Ce. Kalau sulam alis ada trennya nggak Ce? Ada dong. Dulu kan trennya kan 3D. Sekarang udah 6D, 9D. Bulunya lebih nyata. Dini. Terus ada yang ombre, kalau ombre itu kayak pensil alis, jadi kayak gradasi Korea begitu, lebih natural lah Dini. Kalau sekarang dan goresan bulunya dimensinya lebih kuat. Jadi mostly orang kalau lihat kamu sulam alis, oh lu tuh kayak nggak sulam alis deh, gitu loh. Kelihatan lu tuh pinter banget gambarnya. Kalau zaman dahulu kan jauh-jauh
lu sulam alis temennya udah kayak notif banget kan. Lu alis kenapa kayak Shinchan, lu alis kok kenapa hitam banget. Nah kalau sekarang udah enggak Dini. Udah makin natural. Iya. Nah, tapi Cece kalau mengerjakan sulam alis atau eyelash itu Cece ngikutin tren atau Cece ngelihat dari wajah si kliennya Cece ini dulu? Ikutin tren sama Cece lihat wajah kliennya. Jadi sebenarnya tren itu nggak ada yang aneh-aneh sih, siapa Dini. Maksudnya kalau bulu mata panjangnya pasti berurutan. Nggak mungkin tren tiba-tiba tengahnya panjang, samping kanan kirinya pendek. Maksudnya trennya itu bukan tren yang aneh, tren yang kita terlihat cantik kan. Nah jadi kita juga sesuaikan sama orang itu. Misalnya kayak alis deh, walaupun orang bilang tren alis zaman dahulu sampai sekarang tuh beda banget loh. Iya beda, tapi kan lebih natural kan, bukan lebih jelek kan. Nah itu kita kan semakin mungkin lihat artis Korea udah makin tahu nih, oh alisnya begini. Jadi itu tren, ya kita sesuaikan aja sama zaman sekarang punya tren make up. Tapi hampir semuanya pasti bikin cantik. Dari dulu orang pesulam juga pasti bikin wanita lebih cantik di zaman itu. Kalau sekarang ya palingnya disempurnain terus. Begitu. Jadi tren itu sebenarnya ada, tapi kita nggak berpacu ke tren yang aneh-aneh. Yang penting kita lihat dia semakin cantik, semakin manis, terus nggak galak, terus enak dipandang. Iya. Nah, Cece pernah nggak sih ngerasain di komplain customer, Pernah lah pasti Dini. Setiap pekerjaan pasti ada jatuh dan bangun. Dan Cece itu Cece itu mentalnya mungkin tipe mental yang kuat ya. Cece punya masalah datang, komplainan datang, itu sebagai tolak ukur Cece harus makin sukses ke depan. Nggak pernah orang komplain yang marah-marah sampai gimana, enggak. Palingan ya komplain-komplain simple lah, namanya kita di pekerjaan wanita, pasti wanita itu sangat cepat berkomplain. Ya kan? Tapi bukan masalah yang fatal. Jadi menurut Cece ya Cece cari masukan aja supaya Cece semakin berkembang, supaya makin maju. Cece harus terima di komplain. Pasti dong Dini, komplain itu nggak semua tentang kualitas kita jelek. Bisa aja kliennya misalnya kliennya pas itu nggak on time, misalnya sesuai janji appointment kita, ya kan? Terus mungkin ada miscommunication sama kita punya admin. Tetap kita harus bilang klien itu benar, walaupun nggak ada salah-salah, nggak ada benar-benar, tapi kita harus berubah. Mungkin admin harus lebih sabar, harus lebih fleksibel waktunya. Jadi kita harus selalu koreksi diri kita sendiri, walaupun kita juga nggak salah gitu. Harus mengalah banyak lah untuk klien. Iya. Berarti benar ya, Ce ya. Klien, customer itu adalah raja ya, Ce ya. Iya, itu adalah raja. Yang penting masih etikanya bagus ya Dini ya. Kalau misalnya dianya sampai teriak-teriakin kita sampai gimana ya kita mohon maaf aja. Tapi kita nggak boleh yang sampai merendah sampai nangis-nangis, ya nggak usah. Kalau memang dianya ada salah, misalnya nggak datang tepat waktu, misalnya ya. Iya. Nah Ce, aku kan sempat kepoin Instagramnya Cece. Ada nail art juga Ce ya? Iya, ada nail art. Udah dari kapan Ce ada nail art Ce? Nail art itu dari 2018. Oh, jadi pas Cece buka itu tapi ya akhir, di Kalibata? Enggak, tapi akhir gini. Hampir jeda setahun, 10 bulanan. Karena kan kalau Cece bisa nail art, tapi pas itu kan kayak kita fokusin ke eyelash dulu. Kalau eyelash kita sudah mantep, hampir komplainannya dikit, langganan udah banyak, baru Cece lanjut lagi. Terus lanjutlah ke nail art. Iya. Kenapa kok Cece lanjut ke nail art, Ce? Apa nail art tren juga, Ce, saat itu? Nail art itu Cece demen sih. Jadi Cece itu dari umur 18 tahun, Cece tuh nail art sampai sekarang tuh nggak pernah lepas. Jadi kayak ini nanti 2 bulan lagi kan udah ngangkat tuh. Kalau gel kan susah hilang kan Dini. Udah ngangkat, terus Cece ganti lagi yang lucu-lucu nih kayak kukunya Cece. Ya kan? Jadi kenapa Cece adain nail art, karena Cece tuh demen, ownernya sendiri demen, kayak eyelash, aku nggak pernah lepas dari eyelash. Terus kalau misalnya alis, kenapa gue sulam alis, karena gue nggak bisa lepas hidup dari alis. Jadi kayak bener-bener ya sesuai sama Cece gitu. Hobinya Cece sih, jadi bukan Cece buka karena lihat peluang, enggak, karena Cece hobi. Iya. Nah itu nail art Cece itu di kuku palsu atau langsung di kuku asli, Ce? Kuku asli. Kalau kuku palsu nggak awet, Dini. Kalau kuku palsu itu kan
kecuali kalau orang mau merit ya. Kalau mau merit kan dia nggak ada waktu untuk ke studionya kita, ya kan? Jadi kita bikinin kuku palsu terus kita kirim ke sana, dia nanti tempel sendiri. Tapi kan itu nggak awet, cuman awet 2 hari aja, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari dan lebih ramainya di Lampung, memang mereka ke sana ke studionya Cece, ke rukonya Cece, terus dia gambar-gambar, terserah sih. Kan ini requestan dari klien. Jadi Cece kayak menyediakan 300-an warna. Klien pilih nih pengen apa, pengen digambarin apa. Jadi by request. Iya. Nah, nail art ini kan ada tren-trennya ya, Ce ya. Gimana cara Cece ngikutin update terus lah, Ce ya? Ini yang lagi tren ini nail art apa gitu, Ce? Iya, kita aku sih update banget soal kayak Instagram. Kita kan banyak lihat Instagram guruku yang di Korea, yang di Jepang, ya kan? Terus lihat di Google yang bagus apa, ya lihat dari sana sih trennya Dini. Dan sekarang lagi tren banget sama warna-warna nude atau enggak warna lilac tuh, ungu lilac yang baru. Itu tren-tren tuh, lagi tren sekarang. Kita tetap harus perhatiin tren dong Dini supaya kita juga bisa maju. Iya. Nah, Ce, ini kan aku lihat kan nail art ini belakangan lagi booming ya, Ce ya. Booming banget kayaknya. Kayaknya setiap orang itu Booming kayaknya banget. pakai nail art semua, sampai anak remaja juga pakai nail art, Ce. Benar. Itu apa sih, Ce, sebabin nail art itu bisa booming banget sekarang? Jadi gini, penelitian bilang kalau cewek itu hampir setiap hari itu gini, lihat kukunya. Setiap hari, ya. Kayak kita pegang handphone, kita pasti lihat 2 jempol kita. Kalau ada nail art, nggak tahu kenapa aja, cewek makin lebih sering liatin dan dia happy. Jadi kalau orang udah sering nail art, kamu suruh nggak nail art, dia nggak bisa Dini. Itu kayak kecanduan. Karena dia sudah lihat sesuatu yang lucu, yang dia suka nih, bikin moodnya ada. Ya, bener nggak? Kamu, aku Cece nggak tahu sih kalau kamu kan agak tomboy nih Dini. Tapi pasti terkadang sering dong kayak lihat kuku, kuku gue kok item-item sih, iya kan? Iseng aja, coba lu lihat kalau kuku lu di dalam ada kena tanah aja, pasti lu udah nggak enjoy Dini. Apa sih kamu udah mau korek-korek, mau lepasin, iya kan? Kalau cowok kan terserah, kalau dia mau hitam-hitam kayak atau mau sampai kulitnya di sini tebel-tebel kayak, dia nggak peduli. Tapi kalau cewek peduli, dan cewek-cewek zaman sekarang lebih, ya mungkin lebih girly juga ya, pakai kutek-kutek begini, pakai gel begini, gambar-gambar kan kelihatan lebih mewah, lebih cantik aja kukunya, bentuk kuku juga lebih bagus. Karena kalau sering nail art Dini, kita kan sering buang kutikula yang tepi-tepi kuku nih. Otomatis kuku kita, mungkin kuku Cece tuh zaman dahulu tuh yang kayak kuku petai gitu loh, yang pendek gitu. Dan Cece nail art terus, kutikulanya kebuka-kebuka, bisa makin panjang begitu. Jadi kayak bisa panjangin kuku. Kalau kamu panjangin sendiri kan nggak bisa. Kalau pakai gel terus dibentuk-bentuk bisa lebih cepat panjang. Iya. Oke, Ce, terakhir nih, Ce, gimana sih tips dari Cece buat orang yang pengen banget mulai bisnis seperti Cece? Pertama, talent. Kalau kamu nggak punya talent di bidang kecantikan, kamu sendiri juga masih amburadul sama penampilan kamu, lebih baik jangan kerjain ini. Karena lu harus bikin orang cantik. Kalau lu sendiri nggak rapi, terus lu tidak berpenampilan menarik, nggak mungkin lu bisa begitu. Iya kan? Terus kamu pasti harus bersih orangnya. Karena kan ke depan kalau kamu mau eyelasin orang, eyelash tuh kan deket ya sama customer ya. Iya kan? Kayak lu jarang cuci rambut aja, customer tuh akan terganggu loh kalau lu eyelash. Karena bau rambut itu kan kenceng ya, bau minyakannya gini. Jadi saran Cece pertama talenta. Kedua, kalian harus sabar. Tipe orang yang sabar dan bisa terima kritikan. Karena cewek itu, pasti semua cewek ada pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Dan mereka cukup didengarkan dan mengiyakan, kita nggak boleh lawan, jadi harus sabar. Ketiga, kita harus, maksudnya kerja sepenuh hati. Jadi kalau misalnya klien itu nggak on time atau apa, kita harus tetap profesionalnya kita. Ramah, kita harus tetap ramah. Jadi customer itu juga senang dan dia bisa deket sama kita, dia bisa jadi teman curhat dan dia bisa nyaman di tempat kita saat kita eyelash. Jadi kayak dia bakal jadi langganan itu karena sikapnya kita sendiri. Dan yang terakhir, kamu harus punya apa ya, mental. Lu eyelashin orang, kamu bikin tempat.
Apa C? Macet ya. Cece. C. Putus ya. Ya Tribuners, sepertinya ada gangguan. C. Ngelak deh ya. Macet itu. Cece. Benar, tadi obrolan kita bareng dengan Felicia Devi. Mohon maaf terputus, ya seperti ada gangguan sinyal. Oke Tribuners, sampai jumpa lagi di Smart Woman berikutnya. Assalamualaikum.